Hai semuanya, seneng banget bisa kembali lagi. Kalau kemarin kita udah bahas High Potential episode 1, nah siap-siap, karena kali ini kita bakal bongkar tuntas High Potential episode 2. Cerita dimulai saat seorang pria jatuh dari atap gedung, tepat menimpa mobilnya sendiri. Dalam penyelidikan awal, detektif Adam menduga ini cuma kecelakaan. Mungkin dia terpeleset saat asik nari, atau jangan-jangan kasus bunuh diri. Tapi Morgan hanya tersenyum tipis. Dia tidak bilang apa-apa, mungkin tidak mau membuat Adam malu. Morgan justru fokus pada mobil korban. Dilihat dari kondisinya yang terawat sekali, jelas pemiliknya sangat sayang pada mobil ini. Kalau memang niatnya bunuh diri, apa iya dia tega menghancurkan mobil kesayangannya sendiri? Waktu sampai di lokasi kejadian, mata Morgan yang jeli langsung menangkap sesuatu. Dia melihat arah jatuhnya dudukan ponsel dan menemukan bukti yang terlewat oleh polisi. Dari goresan di layar ponselnya, dia bisa menebak pemiliknya Kidal. Adam berhasil membuka kunci ponsel itu. Oh! Michelangelo's 1487 painting, The Torment of Saint Anthony. Seketika, Morgan sadar, pemilik ponsel ini seorang Katolik. Dan dari stiker di belakangnya, dia juga penggemar besar baseball. Anehnya, semua ini sama sekali tidak cocok dengan profil korban. Ini artinya, ada orang kedua di atap malam itu. Menurut Morgan, saat korban sedang asik nari di bawah sinar rembulan, orang ini tiba-tiba muncul dari kegelapan. Adam tidak bisa membantah logikanya. Walau jujur, dia sedikit kesal juga harus bekerja dengan seseorang setajam Morgan. Begitu tiba di rumah sakit untuk melihat korban, mata Morgan langsung menangkap detail penting. Dua teman korban ternyata Kidal. Satu orang memakai kalung salib, dan ada satu pria dengan tato jahitan bola baseball. Tanpa basa-basi, Adam langsung membawa pria itu ke kantor polisi. Saat diinterogasi, tersangka bernama Roland ini menyangkal habis-habisan. Dia bersikeras tidak mendorong korban. Katanya mereka teman dekat. Di luar ruangan, Morgan yang mulai frustasi sengaja berbicara dengan suara keras. Cek saja ponselnya, pasti ketahuan kalau Roland ada di atap malam itu. Terpojok oleh bukti, Roland akhirnya mengaku. Dia memang ada di sana, tapi dia bersumpah ada sosok bayangan lain yang mendorong korban. Tentu saja polisi tidak percaya. Omongannya tidak berdasar, dan kamera CCTV hanya merekam mobil korban yang masuk ke gang. Tidak ada orang lain di sekitarnya. Saat semua orang mengabaikan ide soal orang ketiga, Morgan justru punya teori lain. What did you guys do with Damien's car? Dia ingin memeriksa mobil itu lagi. Di dalam bagasi memang polisi menemukan bekas cat. Tapi karena korban seorang tukang cat mobil, tidak ada yang curiga. Nah, disinilah teori Morgan masuk. Orang ketiga itu bisa saja bersembunyi di dalam bagasi untuk masuk ke lokasi tanpa terekam kamera. Adam langsung menolak. Tidak mungkin, katanya. Bagasi ini sudah dimodifikasi biar aman, tidak bisa dibuka dari dalam. Morgan hanya tersenyum, lalu menyuruh Adam memeriksa bagasinya sendiri. Saat Adam bersiap menertawakan teorinya, tiba-tiba, klik, bagasi itu terbuka. Morgan bertawa sambil melangkah keluar. Kuncian pengamannya dirusak, jelasnya. Ini juga menjelaskan kenapa ada bekas cat aneh di mobil yang seharusnya terawat baik. Orang ketiga itu adalah rekan kerja korban di bengkel. Adam harus mengakui, lagi-lagi Morgan sangat membantu. Mereka berdua pergi ke bengkel, tapi kelihatan sekali kalau Adam tidak akur dengan para montirnya. Walaupun sudah menunjukkan rencana polisinya, tidak ada yang peduli. Akhirnya, Morgan yang turun tangan. Selain jadi petugas kebersihan, dia sudah sering kerja serabutan. Hanya dengan beberapa obrolan santai, dia berhasil membuat mereka nyaman dan terbuka. Dari obrolan itu, para montir mengaku bersimpati pada korban. Mereka bilang korban orang yang sangat ramah dan tidak punya musuh, persis seperti kata Roland. Saat mereka kembali dan melapor, Selena atasannya kelihatannya heran. Kenapa kalian berdua yang pergi tapi cuma Morgan yang dapat info? Adam jadi sedikit salah tingkah. Nggak perlu dalam-dalam juga, yang penting alibinya cocok, kilasnya. Saat sedang rapat, unit kejahatan sebelah meminta bantuan untuk kasus perampokan. Beggars can't be choosers. I'll take anyone, except the cleaning lady. Morgan hanya memutar bola matanya, diam saja. Malamnya di rumah, Morgan dan putranya menatap lukisan-lukisan karya Roman, suaminya yang hilang 15 tahun lalu. Tapi putranya yang sedang dalam masa pemberontakan terus-menerus bilang kalau ayahnya sengaja meninggalkan mereka. Sepintar apapun Morgan, dia bingung bagaimana cara menghadapi putranya. Sambil menatap lukisan-lukisan itu, tiba-tiba dia teringat sebuah detail dari kasusnya. Tengah malam, dia menyeret Adam kembali ke TKP untuk merekam ulang kejadian.
Lihat posisi mereka, kata Morgan. Kalau penyerang mau mendorong korban, dia pasti sembunyi di balik tembok batu itu, menunggu korban berbalik badan. Mendengar ini, Adam mulai kesal, merasa sudah tahu detail itu. Tapi penjelasan Morgan selanjutnya membuatnya terpana. Morgan menjelaskan sebuah fenomena astronomi yang disebut efek oposisi. The opposition effect is an astronomical phenomenon during the first and last quarter phases of the moon cycle. That is when the moon is at a 90-degree angle to the sun, and that's when it's at its brightest. Karena cahaya bulan yang menyilaukan, penglihatan si penyerang jadi kabur. Dia tidak bisa melihat dengan jelas siapa yang dia dorong. Ini menjelaskan kenapa dia salah sasaran. Korban yang disukai banyak orang jadi sasaran, padahal target sebenarnya adalah Roland. Dan karena Roland masih hidup, ada kemungkinan si penyerang akan mencoba lagi. Mereka langsung menelpon Roland, tapi musik di bar terlalu kencang tidak ada yang dengar. Morgan mengecek lagu yang diputar dan menemukan hanya ada satu bar di kota yang memainkan lagu itu. Mereka langsung tancap gas ke sana. Tapi menemukan Roland di tengah keramaian bar bukan hal mudah. Morgan sampai meminta bantuan para montir dari bengkel untuk ikut mencari. Sayangnya, mereka terlambat. Saat Roland ditemukan, dia sudah tewas dengan luka di perutnya. Ini menunjukkan pelakunya adalah orang yang dia kenal. Morgan hanya bisa terdiam. Ini pertama kalinya dia menyaksikan seseorang tewas di depan matanya. Kalau saja dia datang sedikit lebih cepat. Untungnya, bar itu punya CCTV. Walaupun wajah penyerang tidak terekam, ada kilatan cahaya saat senjatanya ditembakkan. Morgan mencatat detail itu, dan otaknya mulai bekerja keras, mencoba menyatukan semua petunjuk. Saat itulah, Morgan kebetulan lewat di depan ruang rapat kasus perampokan. Dia melihat sebuah foto di papan tulis dan langsung sadar. Kilatan cahaya dari pistol perampok itu sama persis dengan yang ada di kasus Roland. Walaupun dia bukan ahli senjata, pengalamannya berburu bersama anaknya tahu kalau hanya senapan berburu tua dengan banyak tembaga dan timbah di larasnya yang bisa menghasilkan percikan seperti itu. Ini belum tentu pelakunya sama, tapi Morgan yakin senjatanya sama. Menyadari kemampuan Morgan, Adam memutuskan untuk menggabungkan kedua kasus itu. Sambil menata semua informasi, Morgan tidak bisa menahan diri untuk berkomentar. Lieutenant Mellon has terrible handwriting. Oh, the worst. Lalu analisisnya dimulai. Setelah nyambungin petunjuk-petunjuk, Morgan udah punya jawaban di benaknya, tapi dia harus mikir gimana cara ngejelasinnya ke rekan-rekannya. The cleaning lady's rearranging my boards. You see a cleaning lady. I see more. Morgan menjelaskan, sudah ada 5 kasus perampokan. Di 3 kasus pertama, saksi mata melihat perampok kabur dengan mobil yang berbeda-beda. Tapi di 2 kasus terakhir, dia tidak pakai mobil. Kemungkinan, dia tidak bisa dapat mobil atau kemungkinan yang lebih besar, supirnya sudah pergi. Morgan menarik garis merah menghubungkan 2 kasus terakhir. Really? Does no one take public transit? Ini jelas rute bus. Perampok itu mengubah penampilannya dan kabur naik bus. Makanya, 2 perampokan terakhir terjadi di dekat halte bus. Roland yang kerja di bengkel jelas punya akses mudah ke kunci mobil pelanggan. Setelah perampokan ketiga, sepertinya dia menemukan kebahagiaan baru dari menari bersama teman-temannya dan memutuskan untuk berhenti. Tapi partnernya tidak terima dan bahkan mencoba membunuhnya berkali-kali agar rahasianya tidak terbongkar. Percobaan kedua berhasil. Tapi siapa orang ini? No, I don't. But I do have an idea about how we can find him. Tak lama kemudian, di sebuah toko perhiasan, perampok itu masuk dan mendapati dirinya sudah dikepung polisi. Dari semua petunjuk, Morgan memang tidak bisa menunjuk satu nama, tapi dia bisa menebak toko mana yang akan jadi target berikutnya. Pelakunya siapa? Ternyata salah satu karyawan dari bengkel mobil itu. Dan sepertinya teman pertama yang dia celakai meninggalkan kesan yang begitu dalam sampai-sampai dia tidak bisa menahan air mata penyesalannya. Kasus pertama Morgan berhasil dipecahkan. Berkat penampilannya yang luar biasa, Adam mengatur hadiah untuknya. Dan sesampainya di rumah, Morgan juga mendapat kabar baik dari Selena. If Roman really wanted to abandon your family, why would he stop and buy diapers first? You believe me? We're gonna find out what happened to Roman. Promise. She puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull stars from the sky just to
stop. As we shout from the top, we're gonna